Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian kelas American Studies dan Strategic Studies atau kawasan Amerika dan studi strategi. Tidak terasa kita sudah satu semester dalam berinteraksi di dalam kelas, baik kelas-kelas yang sinkronus maupun yang asinkronus. Tentu teman-teman yang di American Studies, kita hampir setiap minggu sekali bertatap muka via Google Meet, dan teman-teman yang di mata kuliah strategis kita hanya beberapa kali ya. Yang terakhir justru sekarang ini mestinya kita punya sinkronus kelas, tetapi kita udah sepakati bersama untuk asinkronus. Tidak apa-apa, yang penting Anda memahami apa yang telah kita semua pelajari dalam satu semester. Nah, video ini ya, video pengajaran ini saya buat dalam 2 episode ya, tetapi maksudnya episode itu satu, kita akan membahas apa yang menjadi kerangka format ujian akhir semester atau UAS, baik kelas kawasan Amerika maupun studi strategi, dan kemudian nanti materinya apa, yaitu yang di episode 2. Jadi nanti saya akan sedikit review secara at a glance gitu ya, secara cepat dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang hari ini. Nah, pertemuan yang ke-15 ya, hari ini kita mempunyai video teaching kelas baik American Studies maupun Strategic Studies tentang paper ya. Paper yang saya maksud di sini adalah UAS, bentuk dari ujian akhir semester Anda ya. Jadi Anda akan membuat paper ya. Apa perbedaan paper dengan model-model ujian yang telah kita lakukan, misalkan esai atau tanya jawab seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pahami bersama di dalam episode pertama ini. Jadi yang pertama adalah tentu bagaimana membedakan antara esai dan paper ya. UTS kemarin Anda esai ya, sudah dilaksanakan dengan baik, penilaian juga sudah Anda terima. Nah, itu adalah esai yang telah Anda kerjakan. Yang akan Anda kerjakan untuk UAS nanti ya, ujian akhir semester, itu adalah paper bentuknya ya. Nah, paper ini sedikit saja berbeda dengan esai, adalah nanti di yang poin nomor 9. Jadi yang poin nomor 1 ini sekedar misalkan untuk perbedaan halaman ya, jumlahnya. Kalau esai itu adalah antara 5 gitu ya. Ini mestinya itu 5, sebentar. Sorry. Oke. Ini mesti ada 5 halaman, sementara pages ya, saya kira ada yang terhapus ini. Kemudian kalau itu paper sekitar 8 halaman. Nah, ini dalam perbedaan jumlah halamannya ya. Jadi nanti Anda pun untuk yang final test ya, itu minimal 8 ini juga gitu ya. Kemudian esai itu menunjukkan pendapat Anda ya, opini Anda. Jadi ketika misalnya UTS kemarin saya meminta ya, Anda membuat sebuah esai berdasarkan dari soal yang di paper exam itu ya, di kertas ujian. Nah, Anda itu bisa memberikan pendapat Anda di dalam esai itu. Sementara kalau di dalam paper ya, Anda sebenarnya tidak memberikan pendapat, tetapi memberikan analisis, misalkan sebab akibat seperti itu gitu ya. Jadi nanti akan tergantung dari topiknya itu apa, kemudian Anda mencari pendapat-pendapat para pakar, pendapat para scholar yang lain gitu. Nah, kemudian Anda mencoba menganalisisnya ya. Mungkin berdasar sebab akibat gitu ya, atau cause and effect itu. Nah, dari situ nanti Anda baru menuliskannya ya. Itu perbedaan yang kedua.
Jadi ketika Anda menulis esai itu Anda berpendapat ya, mengemukakan pendapat Anda, tapi kalau Anda menulis paper itu Anda membuat analisis ya, sedikit agak dalam ya dibanding hanya sekedar berpendapat. Karena Anda harus mencari sumber rujukan gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam perbedaan yang ketiga ya, di dalam esai Anda sekedar ya menulis gitu aja ya, menuliskan apa yang menjadi pendapat Anda. Sementara kalau di paper Anda harus menambah dengan analytical ya. Jadi harus ada daya analisisnya begitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, di dalam esai tentu Anda akan menunjukkan bagaimana kemampuan dalam menulis. Ya, tentu menuliskan pendapatnya gitu. Sementara di dalam paper ya lagi-lagi merujuk dengan mirip dengan yang ketiga tadi, Anda tidak hanya sekedar pintar menuliskan pendapat, tetapi harus pintar menuliskan analisisnya. Nah, analisis itu didapat dari mana? Analisis itu didapat dari pendapat-pendapat pakar, pendapat-pendapat orang lain ya. Jadi Anda mengambil sumber dari buku, Anda mengambil sumber dari jurnal, kemudian Anda bandingkan gitu ya. Anda lihat sebab-sebab perbedaan, akibat-akibat dari perbedaan. Nah, itulah. Jadi itu maksudnya di dalam opini dan di dalam analisis ya. Kemudian yang kelima yang membedakan antara esai dengan paper itu adalah depending on the type of essay, student might need or not be familiar with the topic chosen. Jadi kalau misalkan yang esai, bisa jadi Anda itu tidak perlu begitu tahu persis ya. Misalkan topik yang akan ditulis itu apa gitu. Atau misalkan Anda membaca soal dari saya, misalkan yang kemarin UTS itu Anda kurang begitu paham, tapi Anda masih tetap bisa menuliskan pendapat Anda di dalam esai itu. Tetapi kalau di dalam paper ya, Anda harus betul-betul need a level of understanding the topic. Jadi Anda memang betul-betul harus memahami ya, understanding topik. Jadi nanti tetap akan ada kertas kerjanya ya, soal gampangnya begitulah ya, kertas ujiannya tetap nanti saya akan berikan ya, tetapi kemudian Anda mencari sumber-sumber yang berkenaan dengan itu. Nah, semua materi yang telah kita pelajari itulah yang akan menjadi salah satu ya dari pertanyaan. Oke, ini satu dari 5 dari 10 kalau tidak salah ya, dari perbedaan antara esai dengan paper itu. Oke, saya masuk yang kedua. Yang paling penting rekan-rekan sekalian, nomor 6, nomor 7, nomor 8 saya kira tidak begitu esensial ya, karena ini hanya sekedar pengetahuan saja. Anda harus fokus di sini ini ya, di yang nomor 9. Karena nanti paper Anda itu ya akan berdasar pada aturan yang nomor 9 ini. Kalau di dalam esai ini ya, kemarin kita udah persis praktekkan ya, di dalam UTS itu ya, Anda ada pendahuluan, kemudian ada paragraf yang ada dalam pembahasan, kemudian kesimpulan, conclusion ya. 3 itu persis kemarin sudah kita terapkan. Makanya saya hanya minta 1 lembar waktu itu, karena di dalam pembahasan itu cukup banyak 3 paragraf atau 4 begitu ya. Nah, sementara di dalam paper ya, yang Anda UAS nanti ini itu modelnya sama ya, akan ada 3 hal ini, tetapi ada tambahan ya. Perhatikan, yang pertama itu adalah abstrak ya. Anda harus menuliskan abstraknya ya, abstraksi dari
paper nanti Anda akan tulis itu ya. Kemudian yang kedua sama dengan yang essay, yakni introduction ya. Kemudian body juga sama ya. Kemudian conclusion juga sama ya. Tapi ada tambahannya, ada acknowledgement. Acknowledgement itu kayak persembahan ya, berterima kasih kepada misalkan ya scholarnya yang disitasi, atau misalkan Anda sempat wawancara misalkan ya, berterima kasih pada narasumber. Dan tentu ini yang sangat penting, referensinya ya. Jadi Anda harus menggunakan referensi. Nah, kemarin punya Dila misalkan waktu UTS ya, atau punya teman-teman yang di kelas American Studies, saya lupa lagi itu sudah ada juga kalau saya punya Aji ya. Nah, jadi ini yang Anda harus perhatikan ya. Jadi yang bagian nomor 9 ini akan menjadi rujukan dan patokan di dalam penulisan paper gitu ya. Jadi yang essay sudah kita anggap sudah selesai. Nah, Anda fokus di paper ya. Bagaimana susunan paper itu ya, ada judulnya tentu ya sama. Kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada pembahasan atau body ini, kemudian ada kesimpulan, ditambah acknowledgement kalau ada ya, kalau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi referensi yang terakhir ini harus ada ya. Jadi inilah yang akan menjadi format untuk pelaksanaan ujian akhir semester, baik teman-teman yang ada di kelas mata kuliah American Studies atau kawasan Amerika, dan juga teman-teman yang ada di mata kuliah kelas studi strategi ya, atau strategic studies. Nah, kapan itu dikumpulkan? Ini. Oh, sebentar. Deadline of submission 15 Januari 2022 ya, ke email seperti biasa. Bisa tulis saja di sini biar Anda tidak lupa ya. Jadi dua-duanya, baik mata kuliah kawasan Amerika maupun kelas studi strategis, deadline untuk pengumpulan papernya adalah tanggal 15 Januari 2022 ya, masih tahun depan. Tapi tahun depan tinggal 3 hari lagi. Oke, saya harap ini bisa dipahami. Jadi setelah ini saya akan ke episode yang keduanya ya. Jadi tentang materinya nanti tentu kemudian saya akan segera posting paper examnya ya, atau kertas soal ujian ya, tidak perlu menunggu jadwal. Meskipun minggu ini memang Anda minggu tenang ya, tetapi bisa dimanfaatkan ya ketenangan ini untuk sekali lagi saya balik ke sini, Anda baca ya di yang fokus ke rule nomor 9 ini ya, seperti persis yang tadi saya sampaikan. Nah, sementara Anda bisa membuat pengayaannya, membaca yang nomor 8, nomor 7, nomor 6 ya, atau yang seperti tadi nomor 1 sampai 5 ya. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja sebenarnya. Jadi Anda mempunyai background knowledge ya, latar belakang pengetahuan apa sih sebenarnya yang membedakan antara essay dengan paper itu. Nah, ini nanti yang sudah saya jelaskan ya secara umum seperti itu. Nah, Anda tidak membuat essay ya, bukan di sini ya, ini kemarin sudah ketika Anda UTS. Nah, Anda ada di sini sekarang yang untuk UAS. Nah, oke, ini akhir dari episode 1 tentang format ujian akhir semester atau UAS. Nah, sekarang saya akan mereview mata kuliah kita, dan kemudian nanti itu akan menjadi kisi-kisi terhadap soal atau paper exam ya, kertas kerja ujiannya. Oke, saya tutup dulu, and then
sebentar, saya harus ke e-learning Anda. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akan memulai yang dari kelasnya Dela ya dan kawan-kawan, tapi tetap yang kelas studi Amerika bisa mengikuti. Sebentar, ini kok menjadi logout ya, login. Sebentar ya. Oke, continue. Sebentar, ini masih muter-muter. Oh no, harus login lagi. Alright, good. Oh, why is come back here? Come on. Yes. Oke. Ini tentu Anda masih ingat ya ketika kita pertama kali kuliah, inilah RPS kita, rencana pembelajaran semester. Kemudian kita bertemu pertama kali pada tanggal 18 September ya, saya menjelaskan tentang pengantar ya, dan termasuk kontrak belajar waktu itu yang biasalah ya, bagaimana kesepakatan kita, dan kita mempelajari sedikit tentang grand strategi ya, apa yang dimaksud dengan grand strategi. Semoga masih ingat lah ya. Kalau tidak nanti ada PowerPoint-nya. Nah, ini bisa di-download lagi. Kemudian ada book reference-nya. Nah, kemudian pertemuan kedua ini tentu sudah pakai asinkronus, saya yakin ini ya. Jadi bagaimana kita mempelajari tentang hipotesa mispersepsi ya, kesalahpahaman. Nah, Anda juga masih bisa ada saya mengharap dua-duanya ya, baik nanti kita juga akan ke yang studi Amerika. Saya harap Anda download semuanya yang ada di e-learning itu, karena setelah ini saya kira Anda sudah, kalau sudah masuk ke semester depan, Anda sudah tidak bisa visit ke e-learning ini lagi ya. Jadi Anda download ya, tidak usah di print, jadi download PowerPoint-nya, kemudian referensinya ya, kalau ini pakai jurnal, kalau yang pertemuan pertama pakai buku gitu. Nah, saya menyarankan itu. Jadi ini pertemuan ketiga, semua aja di download. 4, pertemuan kelima, terus ya sampai pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 itu kita punya kelas sinkronus ya, kelas tatap muka melalui Jimit. Kita mereview waktu itu ya. Jadi penyampaian mata kuliah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya, kita review di sini. Kemudian Anda mempunyai UTS. Nah, saya kira udah cukup bagus waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan setelah UTS ada materi dilema security ya, dilema keamanan. Anda download juga PowerPoint-nya, buku referensinya. Kemudian kalau Anda mau menyimpan juga, ini saya buat video pengajarannya juga. Jadi banyak sekali video pengajaran yang ada di sini ya, yang ada di kelas studi strategi ini, karena memang ini kelas Sabtu ya. Nah, maksud dan tujuan saya mereview ini semua adalah soal untuk UAS nanti itu akan dari salah satu ya. Mungkin saya akan membuat 2 atau 3, kemudian ada nanti memilih gitu ya dari soal yang ada di UAS, yang kemudian Anda jawabannya itu berbentuk paper ya. Nah, pernah saya jelaskan, nanti di akhir juga akan saya ulangi. Jadi paper ini nanti kita kumpulkan bersama, baik kelas Amerika, kawasan Amerika ya, dan studi strategi, kita buat sebuah buku gitu. Inilah karya kita semua ya, tidak hanya saya sebagai dosen, tetapi kita semua. Enggak terlalu banyak kok, itu yang kelas American Studies itu hanya 12 ya, yang satu ikut magang. Tapi kalau Kanzia mau volunteering membuat juga tidak apa-apa, sehingga nanti ada di dalam buku. Tetapi mungkin prosesnya tidak serta-merta setelah tanggal 15 ya, nanti ada proses editing dan lain-lain. Tapi insya Allah kita akan jadikan buku gitu. Kemudian Anda, saran saya Anda download dari materi-materi yang sudah ada ya. Saya takutnya nanti ketika sudah akhir semester Anda tidak bisa akses ke
e-learning ini gitu ya. Nah, ini nanti saya tinggal buat bahwa kita punya kelas asinkronus di sini, dan kemudian yang 1 sampai 7 ini nanti saya ubah menjadi 15 gitu ya. Jadi saya akan ubah di sini menjadi 15, mungkin di deadline-nya nanti di situ ya, 15 Januari 2022. Oke, jadi untuk sementara begitu, nanti tidak akan berubah ya. Oke, jadi masih belum berubah yang jelas, tapi nanti di sinilah ya, di ini nanti akan menjadi 15 Januari 2022. Nah, ini UAS Anda ya. Jadi di hari ini juga adalah deadline untuk submission ya. Jadi batas waktu untuk pengiriman paper itu gitu. Nah, insya Allah weekend ini saya akan kirim paper examnya atau soal UASnya. Nanti ada semuanya bisa akses di sini juga ya, di e-learning. Oke, ini yang adalah kelas ini adalah yang kelas studi strategi. Nah, saya akan ke yang kawasan Amerika. Jadi intinya sama ya. Tentu ingat ya rekan-rekan, ketika kita pertama kali bertemu dan kita membahas tentang RPS tanggal 15, kemudian kita membicarakan tentang kontrak belajar, kita sedikit secara umum membahas tentang siapa Amerika dan siapa orang Amerika atau warga Amerika ya, American American. Nah, sama seperti tadi yang saya minta teman-teman di studi strategi, ada download juga ya, ada PowerPoint di sini ya, kemudian ada book reference juga gitu. Jadi sampai ini pertemuan kedua, ini kita hampir semua kalau dengan teman-teman kawasan Amerika itu tatap muka ya, karena ini kelas reguler. Jadi lebih banyak dengan googling dan tidak ada hanya sekali seingat saya, dan 2 kali ini saya membuat video teaching ya, nanti yang Anda tentu bisa akan tonton berulang-ulang ya di channel YouTube saya. Jadi ini yang pertemuan kedua, pertemuan ketiga Afro American, American Dream ya, pertemuan yang keempat. Setelah itu Anda punya webinar waktu itu, saya juga ikut. Nah, kemudian sampai topik-topik yang lainnya ya. Jadi topik yang menarik itu kan setelah UTS. Jadi kita mau membicarakan tentang masalah situasi terkini ya, tentang Amerika, bangsa Amerika, kawasan-kawasan sekitar Amerika, dan bahkan melampaui ya dari Amerika dan kawasan Amerika itu ya, termasuk dengan dunia dan negara-negara lain, tetapi masih terkoneksi dengan masalah Amerika seperti itu ya. Jadi kita membicarakan US transnationalism pada waktu itu, bagaimana militer Amerika dan hegemoni Amerika ya, seperti itu. Kemudian kita membicarakan masalah disabilitas, gender, musik, media ya. Yang terakhir ya, kita punya pertemuan tentang masalah student loan ya, sebuah model bagaimana hak asasi terutama berkenaan dengan pendidikan itu betul-betul negara ya, Amerika khususnya dalam konteks pembicaraan kita ini menjamin itu. Jadi artinya mereka yang tidak mempunyai keluarga yang cukup untuk bisa mengirim mereka kuliah,
Nah, negara itu memberikan pinjaman. Nah, itu yang kita bahas di sini. Nah, materi-materi itu, topik-topik itu nanti akan menjadi salah satu tema ya, kisi-kisi di dalam ujian akhir semester itu yang nanti Anda akan jawab dengan bentuk paper gitu ya. Jadi silakan di-download dulu semuanya, kemudian dibaca-baca lagi. Nanti ketika paper exam itu sudah saya keluarkan atau soal UAS itu sudah saya keluarkan, nah Anda tinggal memulainya gitu ya. Jadi saya kira ini sama modelnya, baik teman-teman yang ada di kawasan Amerika ini, di mata kuliah ini, maupun yang ada di mata kuliah studi strategis ya. Jadi model UAS sama, tentu konten berbeda karena memang mata kuliahnya berbeda seperti itu. Semua materi available ada di e-learning ini, sehingga Anda, saya sarankan sekali lagi untuk segera mendownload, simpan di dalam laptop Anda masing-masing ya, nanti kapan-kapan bisa dibuka, kapan-kapan bisa dipelajari lagi gitu. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, baik yang ada di kelas studi Amerika, studi strategi maupun kawasan Amerika, berkenaan dengan kisi-kisi materi untuk ujian akhir semester ya. Ini akhir dari episode yang kedua yang berkenaan dengan materi ya, baik di, sekali lagi, kawasan Amerika maupun studi strategis. Jadi saya dapat simpulkan untuk video teaching atau video pengajaran pada pertemuan yang ke-15 ini, saya kembali lagi ke sini. Jadi yang pertama adalah bentuk dari ujian akhir semester kita nanti adalah paper ya. Nih, jadi Anda harus betul-betul pahami dulu ya, bagaimana paper itu dibuat, formatnya seperti apa. Anda fokus di nomor 9 ini ya. Di formatnya harus seperti ini ya, tidak bisa tidak ya. Wah, diktator ini. Ya, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan. Kalau Anda mau memberikan penghargaan ya, misalkan Anda mau wawancarai atau yang lain ya, silakan ada di bagian ini. Kemudian referensi, ini yang terakhir ya. Jadi formatnya nanti akan semua seperti ini ya teman-teman ya, Fania dan lain-lain di kawasan Amerika akan seperti ini papernya, formatnya ya. Nanti kontennya tinggal Anda milih yang mana dari soal yang akan saya berikan. Kemudian Dela dan kawan-kawan yang ada di mata kuliah studi strategi juga akan sama ya, judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, kemudian penghargaan ya, dan referensi ya. Di formatnya akan sama seperti itu. Oke, jadi itu yang bentuk dari paper, format dari paper. Nah, halamannya jangan lupa tadi ya, karena ini paper ya, ini tadi ya, jadi minimal 8 halaman ya, buat satu spasi ini, satu spasi ya. Untuk ukuran-ukuran yang lain ikutin aja yang template ya, A4 ukuran kanan kiri, jadi tidak perlu ngubah-ngubah lagi saya kira ya. 8 halaman, satu spasi. Oke, ini yang format. Kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah materi ya, atau kisi-kisi untuk UAS nanti itu apa ya. In prinsip ya, dalam prinsipnya ya semua tentang materi-materi, topik-topik yang telah kita pelajari bersama dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang
hari ini, yang sekarang ini ya, saya ada di video ini, pertemuan yang ke-15 ya. Nah itu, tinggal nanti Anda mau memilih yang mana ya, tergantung dari soal saya. Tentu tidak 15-15 nya, hanya ada satu topik ya nanti yang akan Anda pilih, dan kemudian Anda jawab di dalam format ya paper tadi itu ya. Jadi ini yang untuk materi teman-teman di kelas kawasan Amerika. Kemudian yang ini, bentar, reload. Nah ini yang teman-teman di kelas studi strategi ya, studi strategi Dila dan kawan-kawan ya. Jadi Anda bisa juga membaca deskripsinya ini lagi, kan lumayan ya, bisa menyegarkan kembali ingatan gitu. Oke, saya kira itu saja rekan-rekan sekalian, dua hal penting yang berkenaan dengan kelas kita hari ini, pertemuan yang ke-15, tentang format UAS, kemudian kisi-kisi ya untuk soal UAS ya. Saya kira semua yang sudah saya sampaikan, tinggal Anda masih menunggu ya dari soal yang saya akan berikan nanti ya. Nah, Anda sekarang renung-renungkan aja dulu itu. Nah, nanti saya akan berikan soalnya. Nah, Anda baru mulai menulisnya ya. Anda punya waktu 2 minggu, saya kira cukup lah ya untuk menulis sebuah paper ya, dari tanggal 1 ya. Jadi Anda tetap masih bisa ini menyambut tahun baru. Oke, saya kira demikian ya rekan-rekan sekalian, Fania dan kawan-kawan di kelas kawasan Amerika, Dila dan kawan-kawan di kelas studi strategi. Dari saya mohon maaf apabila dalam mengajar selama 1 semester ini ada beberapa hal, tutur kata, mimik maupun tingkah dalam mengajar meskipun kita online tetap saja gitu ya, kadang terbawa perasaan. Nah mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan, dan demikian juga Anda, insya Allah kita saling memaafkan. Dan di tahun yang baru nanti semoga mendapatkan sebuah resolusi yang terbaik ya untuk kehidupan kita masing-masing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.